Baik rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, selamat berjumpa pada mata kuliah Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Kewilayahan. Terima kasih atas kesediaannya dalam mengambil mata kuliah Perencanaan Pelabuhan Perikanan ini. Saya ingin sedikit menjelaskan terkait dengan mata kuliah ini. Outline yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, saya ingin menyampaikan rencana pembelajaran seperti apa, kemudian sedikit terkait dengan perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan dan kewilayahan. Mata kuliah ini, teman-teman sekalian, secara deskripsinya adalah mempelajari aspek perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan, ya, mulai dari aspek teknis, sosial ekonomi, dan kemudian yang terakhir adalah finansial dan lingkungan. Dosen-dosen yang akan mengajar pada mata kuliah ini ada 5, saya sendiri, kemudian nanti akan ditemani oleh Pak Dr. Mustarudin, Dr. Thomas Nugroho, Dr. Edmund dan Prihatin Ikawayat. Nah, materi perkuliahan yang nanti akan disampaikan teman-teman sekalian ini adalah list dari pokok bahasan yang akan disampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan dasar perencanaan pelabuhan perikanan, ada umum dan perencanaan pelabuhan perikanan, aspek dalam perencanaan pelabuhan perikanan mulai dari aspek potensi sumber daya ikan, aspek teknis, kemudian aspek sumber daya air, kemudian GIS dalam konteks perencanaan pelabuhan perikanan, dan aspek sosial ekonomi pelabuhan perikanan. Lanjut adalah materi terkait dengan studi kelayakan pembangunan pelabuhan perikanan yang berkenaan dengan aspek finansial dan aspek ekonomi. Selanjutnya adalah kita juga akan berbicara terkait dengan analisis dampak lingkungan, kemudian aspek kewilayahan dalam perencanaan pelabuhan perikanan, dan yang terakhir kita nanti akan berbicara terkait dengan kebutuhan fasilitas pokok maupun fungsional. Sedikit terkait dengan pelabuhan perikanan. Apa itu pelabuhan perikanan? Teman-teman sekalian, pelabuhan perikanan itu adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitar, yang mempunyai fungsi. Yang pertama adalah kegiatan pemerintahan, dan yang kedua adalah kegiatan sistem bisnis perikanan. Nah, pelabuhan perikanan ini penting, teman-teman sekalian, karena apa? Karena merupakan interface antara penangkapan ikan dan konsumsi. Jadi, ada satu sisi adalah supply yang terkait dengan potensi sumber daya ikan, dan yang kedua adalah sisi demand yang terkait dengan konsumsi. Tipe dan ukuran pelabuhan perikanan sangat dipengaruhi cara dan tingkat eksploitasi sumber daya ikan tersebut. Kebutuhan akan pelabuhan perikanan merupakan kombinasi antara perencanaan pelabuhan perikanan dan konsumsi ikan. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, ini adalah dari sisi supply terkait dengan produksi perikanan laut kita. Ya, ada peningkatan produksi perikanan laut kita. Nah, bagaimana kemudian ini bisa kita antisipasi? Karena bagaimanapun juga ikan-ikan yang ditangkap tentu tidak akan selamanya di tengah laut, akan didistribusikan ke daratan, dan itu artinya melalui pelabuhan. Nah, kalau kita lihat, ini adalah sebaran pelabuhan perikanan di Indonesia, ada sekitar 689 pelabuhan perikanan. Dan kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, dari sekian banyak itu ternyata masih ada pelabuhan perikanan yang tidak operasional. Gitu ya. Ada diperkirakan 12 pelabuhan perikanan yang tidak operasional. Pertanyaannya adalah mengapa pelabuhan perikanan tersebut tidak operasional? Tentu kita akan menelisik, mengidentifikasi faktor-faktor kritis dalam operasional pelabuhan perikanan. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, faktor kritis itu bisa terjadi pada saat perencanaan pembangunan, pada saat pengoperasian,
dan pada saat pengembangan pelabuhan perikanan. Nah, ini yang harus kita cermati. Dalam konteks perencanaan pembangunan, maka faktor kritisnya itu adalah ketersediaan data. Ada nggak data? Yang kedua adalah valid nggak data? Karena kalau tidak valid, maka perencanaan kita tidak akan sesuai. Dan apa ya? Setelah kemudian data tersedia dengan valid, maka selanjutnya adalah analisa yang digunakan itu apa? Analisa data. Kesalahan analisa data tentu juga akan berimplikasi kepada kesalahan kesimpulan perencanaan. Dan yang selanjutnya adalah tentu faktor pendanaan ini menjadi sangat penting. Perencanaan kita sudah lengkap semua, tetapi tidak ada pendanaannya, maka kemudian tidak akan. Inilah pentingnya perencanaan. Jadi kita merencanakan pelabuhan perikanan itu berarti kita berbicara tentang apa yang kita ingin capai dengan pelabuhan perikanan dan bagaimana tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai target dari pelabuhan perikanan. Ini yang penting. Nah, dalam konteks itu tentu teman-teman sekalian, perencanaan tidak akan senantiasa berjalan mulus. Boleh jadi dalam perkembangannya ada ketidakpastian, ya, tidak selamanya jalan itu lurus. Ada turun, ada naik, ada badai, ada hujan, dan kemarau dan lain sebagainya. Ada demikian juga dalam konteks kita merencanakan pelabuhan perikanan. Tentu, ya, semakin kompleks kita merencanakan pelabuhan perikanan itu, dan kemudian semakin tinggi, ya, ketidakpastian, itu kan memerlukan satu tools gitu ya untuk mengeksplorasi, menskenariokan, meramalkan, memproyeksikan. Ketidakpastian yang tinggi, kompleksitas yang sangat tinggi, tentu nanti yang terjadi adalah spekulasi. Ya, tentu tidak kita tidak akan melakukan spekulasi dalam konteks pembangunan pelabuhan perikanan. Dan dalam perencanaan, ya, bagaimana supaya kita mengantisipasi ketidakpastian? Maka kita perlu menggunakan teknik-teknik analisa perencanaan, ya, dan menggunakan tools atau alat-alat pengawalan yang efektif dan objektif, sehingga apa? Sehingga secara akurat kita bisa meramalkan kondisi di masa yang akan datang seperti apa. Contohnya misalkan terkait dengan produksi hasil tangkapan yang akan didapat. Itu nanti akan berimplikasi kemana? Akan berimplikasi kepada kapasitas fasilitas yang akan kita bangun. Akan berimplikasi juga pada apa? Pada kapal-kapal yang nanti akan melakukan bongkar muat dan aktivitas lainnya di pelabuhan perikanan. Nah, itu semua teman-teman sekalian tentu akan sangat tergantung kepada datanya. Ada data yang baik, dikelola, dianalisa dengan baik, maka akan menghasilkan perencanaan. Kalau tidak, kemudian tujuan perencanaan itu tidak akan tercapai. Selanjutnya adalah teman-teman sekalian, apa yang harus diketahui seorang perencana pelabuhan perikanan? Minimal itu ada 3 yang harus diketahui. Yang pertama adalah pengetahuan terkait dengan sumber daya dan stok sumber daya. Yang kedua adalah terkait dengan data statistik biologi yang terbaru dan akurat. Hingga kemudian kita bisa memprediksi, mengestimasi potensi sumber daya ikan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mengetahui ukuran, komposisi, dan kinerja armada penangkapan yang ada saat ini ataupun yang direncanakan dengan adanya pembangunan pelabuhan.
Bagaimana terkait dengan fasilitas? Nah, dengan melihat ketiga hal itu, maka kemudian kita bisa merencanakan skop atau skala fasilitas pelabuhan itu. Pelabuhan yang baik yang direncanakan itu adalah tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Terlalu besar itu artinya apa? Terlalu besar. Implikasinya itu berarti memerlukan biaya yang terlalu besar. Kalau yang terlalu kecil berarti akan kesulitan untuk menampung kapal-kapal yang atas. Nah, ini oleh karena itu maka kemudian fasilitas yang ada itu harus relatif ideal. Apa fasilitas atau infrastruktur yang harus ada? Yang pertama terkait dengan fasilitas tambang tahu, air bersih, dan kemudian pengolahan ikan dan distribusi hasilnya. Peran sedikit olehnya. Kita sudah dengar sih. Terima bentuk aja Pak aja tadi agak buduran dikit aja Pak jalan ya. Baik teman-teman sekalian, kita berbicara terkait dengan infrastruktur yang harus ada di satu pelabuhan. Yang pertama adalah tempat yang aman, penyediaan kebutuhan melaut, fasilitas penanganan ikan, dan fasilitas pemasaran. Selanjutnya adalah kebutuhan perencanaan lokasi pelabuhan. Pertama itu kita harus melihat lahan. Ketersediaan lahan termasuk juga kesesuaiannya dengan tata ruang. Yang kedua, kondisi lingkungan, kemudahan menjangkau lokasi, ketersediaan air bersih, ada istilah no water no port. Artinya kebutuhan akan air bersih akan sangat-sangat signifikan di pelabuhan perikanan. Dan kemudian yang terakhir itu adalah perencanaan industri sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, apa dokumen perencanaan yang perlu dipersiapkan sebelum kita membangun pelabuhan? Itu minimal ada 4. Yang pertama adalah dokumen studi kelayakan. Yang kedua, penetapan lokasi pelabuhan perikanan, rencana induk pelabuhan perikanan, dan yang terakhir adalah detail desain pelabuhan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pelabuhan perikanan minimal 3. Yang pertama adalah aspek teknis terkait dengan topografi, prasarana angkutan, geologi, cuaca, kemudian sosial ekonomi perikanan terkait dengan tenaga kerja nelayan, rumah tangga nelayan, perilaku nelayan, pemasaran hasil perikanan, sarana prasarana penunjang, PDRB daerah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan potensi perikanan, yaitu armada perikanan, jumlah nelayan, produksi dan produktivitas, daerah penangkapan ikan, dan potensi sumber daya. Sekira demikian, teman-teman sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, pengantar kuliah perencanaan pelabuhan perikanan. Dan tarik untuk senantiasa mengikuti perkuliahan selanjutnya. Ya, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.